Firsa Melisa Putri, NPM 25311094, asal prodi dari Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Batra Syani Velasari, NPM 25311078 dari prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dipa Pratama, NPM 25311084 dari kelas SI 25DX Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya David Fasa, NPM 25311079 dari kelas SI 25DX Prodi Sistem Informasi. Oke, di sini kita mendatangkan UMKM yaitu Kopi Ceban yang ada di Jalan Purnawirawan. Kalian bisa datang ya ke Kopi Ceban nih. Baik Kak, kami dari Universitas Teknokrat Indonesia ingin mewawancarai tentang usaha Kopi Ceban Kakak ini. Nah, apakah Kakak bisa menceritain sedikit tentang Kopi Ceban Kakak ini? Saya dulu itu pengen punya tempat buat ngobrol bareng-bareng kawan gitu. Minum kopinya enak tapi nggak mahal. Nah, jadi saya kepikiran buat buka kopi gitu, buat buka Kopi Ceban ini. Soalnya kan Kopi Ceban ini franchise gitu, dan juga ada ide dari kawan juga kalau Kopi Ceban ini enak. Terus juga itu sudah. Udah berapa lama sih Kak usaha ini? Kalau udah berapa lamanya baru 4 bulan sih Kak, tapi dari franchise yang owner Kopi Ceban ini udah bukanya 3 tahun. Berapa modal awal kakak untuk buka usaha Kopi Ceban ini, dan modalnya itu modal sendiri atau pinjaman? Nah, untuk modal buka usaha Kopi Ceban ini 25 juta Kak, itu udah dapat semuanya, udah include semuanya, kita tinggal ngejual aja. Kalau modalnya itu modal milik sendiri Kak, milik pribadi, sama juga ada kebantu orang tua modalnya. Lanjut nih Kak, terus berapa sih Kak modal Kakak per minggu tuh untuk beli bahan-bahan Kopi Ceban ini Kak? Untuk beli bahan bakunya itu per minggu itu 500 sampai 700 sih Kak, ngeluarin duitnya itu. Terus apa aja nih Kak yang Kakak beli tuh dari nominal angka 500 sampai 700 tuh Kak? Nah, untuk jadi bahan baku itu kita beli tuh kopi seperti kopi aren, gula aren, susu kental manis, susu UHT, udah Kak itu. Lanjut nih Kak, untuk usaha Kopi Ceban ini pasti memerlukan peralatan ya Kak ya? Nah, peralatannya itu apa aja sih Kak dan berapa modalnya? Nah, jadi alatnya itu ada mesin kopi sama mesin cup sealer, dan juga ada mesin untuk nuangin susu-susu gitu Kak, sama juga ada pakai kopinya gitu. Nah, untuk modalnya itu kisaran 5 sampai 10 juta Kak, kisarannya gitu. Nah, selain ada peralatan, ada perlengkapannya juga kan Kak? Kira-kira perlengkapan itu modal kakaknya berapa, seperti apa? Perlengkapan itu ada cup sama sedotan sama plastik sih Kak, dan juga modalnya itu kisaran 500.000 lah gitu, segitulah untuk cup segala macamnya itu, sedotan plastik. Lanjut nih Kak ya, untuk tempat usaha Kakak ini tuh sewa apa milik sendiri Kak? Sewa Kak, untuk sewanya itu 300.000 Kak per bulan itu. Terus tempat usaha Kakak ini tuh ada karyawannya nggak? Terus gaji karyawannya per bulan itu berapa? Ada Kak, untuk gajinya itu 1 juta Kak per bulan. Terus kira-kira pendapatannya per hari atau per minggu itu berapa Kak? Per hari itu pendapatannya 20 sampai 30 cup Kak, 200.000 300.000 lah segitu sekitarannya. Itu per hari ya? Ya, per hari. Dan terus keuntungan bersihnya dalam per hari atau per minggu itu berapa kira-kira? Dalam per hari keuntungan bersihnya itu 200.000 lah Kak, udah dipotong uang makan. Berarti itu udah bersih ya? Ya, udah bersih. Sebelumnya terima kasih ya Kak sudah berkenan untuk kami wawancarai di Kopi Ceban Jalan Purnawirawan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Kak. Ya Kak, sama-sama Kak. So, the conclusion from the interview conducted with the small and medium enterprise Coffee Ceban revealed the financial condition of Coffee Ceban.
it turns out that Coffee Siban can generate a net profit of up to 7,500,000 every month. This proves how important it is for small and medium enterprise actors to understand how to manage finances so that their business can run well and continue to progress. So this is the financial data recap. The revenue is 70 rupiah, 8 billion. 7,500,000. The cost of goods sold is 2,400,000. Rent is 300,000 rupiah. Salary is 1 million. Electricity is 100,000 rupiah. So the profit and loss calculation, we put the revenue in credit, which is 7,500,000. Then the cost of goods sold, we put in debit, which is 2,400,000. Then the rent expense, we put in debit 300,000. Then the salary expense, we put in debit 1 million. And the electricity expense 100,000, we put in debit. So the total profit that is debited is 3,800,000. The credited amount is 7,500,000, and because it is unbalanced, we balance it by adding 3,700,000 to the debit. So the final result is the same, 7,500,000. Let's move on to the income statement, which is sales of 7,500,000, as we saw in the previous slide. Then the cost of goods sold is 2,400,000. Then we subtract 7,500,000 minus 2,400,000. So the gross profit result is 5,100,000. So now we will calculate the income statement. First, the sales, as we saw in the previous slide. The sales are 7,500,000. Then the cost of goods sold is 2,400,000. Let's just subtract sales and cost of goods sold, resulting in a gross profit of 5,100,000. Let's continue to administrative and general expenses. First, the salary expense is 1 million. Electricity expense is 100,000 rupiah. Then rent expense is 300,000. Let's first add up the salary expense, electricity expense, and rent expense. So the result is 1,400,000. Let's continue by subtracting from the gross profit with the total administrative and general expenses of 5,100,000 minus 1,400,000. So the net profit is 3,700,000.